Tapi sebetulnya saya kasih kritik banyak itu justru ketika zaman Pak Jokowi. Karena saya melihat banyak hal yang tidak konsisten dalam kebijakannya. Tapi juga zaman Pak SBY sudah kasih kritik banyak. Jadi kalau ibu kota dipindahin saya nggak peduli karena saya punya ibu kota kecil di sini. Audio Jungle. Sartre, langsung terbayang ya Rock Friends ya. Dekat sekali dengan narasumber saya hari ini, Bang Rocky Gerung. Karena di Rockypedia kali ini kita akan ulik-ulik Bang Rocky Gerung dengan pemikirannya. Bang, apa kabar? Enak, selalu enak. Thank you loh Bang, udah diizinkan untuk datang ke rumah. Ini rumah atau apa ini? Karena ini kebun sebetulnya. Kebun ya. Dan banyak tebing dan banyak pohon. Ya. Dan semua orang merasa nyaman di sini. Karena memang itu saya maksudkan. Rumah itu disebut rumah kalau ada suasana sebetulnya. Kalau cuma tembok ya itu tempat orang berteduh aja. Tapi kita berteduh sekaligus ya memanjakan diri melampaui kesibukan ibu kota. Jadi kalau ibu kota dipindahin saya nggak peduli karena saya punya ibu kota kecil di sini. Ini desa Bojongkoneng. Kabupaten Bogor. Jauh ya Bang ya, tadi sekitar 2 jam dari Jakarta. Ya, Kenapa kalau macet. Bang milih bermukim di sini? Jauh dari pusat kota? Ya bosen dengan pusat kota sebetulnya kan. Karena hiruk pikuk dan ada kecengengan juga di kota tuh. Ada tipu daya, tipu menipu. Tapi saya tidak menghindari dari kota. Saya hanya cari semacam hiding place itu. Buat beberapa saat meneduhkan batin lalu kembali pada pertarungan politik di Jakarta. Jadi kalau sehari-hari nih di sini, ini berarti spot yang paling suka atau sering sini baca buku, ngopi gitu ya Bang? Ini spot satu-satunya sebetulnya, karena ruangannya cuma ini nih. Yang di luar ada banyak gazebo, bisa dipakai juga tuh. Tapi semua spot itu kan tergantung lagi ngobrol dengan siapa. Sejak kapan Bang tinggal di sini Bang? Udah lama ya? Ya 2007, 2008 ya 15 tahun lah. Bang, orang pengen kenal nih sebenarnya Abang itu seperti apa sih masa kecilnya, karena yang orang tahu nih Bang Rocky ini kan vokal ya, bebas dalam berpikir, bebas dalam bersuara begitu. Apa memang dari dulu tuh Abang kayak gitu? Gimana? Saya suka lupa masa lalu saya karena terlalu panjang sebetulnya kan. Kan sebetulnya ya kritisisme itu hal yang built-in di dalam diri seseorang. Setiap kali melihat sesuatu yang tidak balance tentu orang kasih kritisisme itu. Hal yang mencurigakan pasti ada kritisisme. Tapi sebetulnya saya kasih kritik banyak itu justru ketika zaman Pak Jokowi. Karena saya melihat banyak hal yang tidak konsisten dalam kebijakannya. Tapi juga zaman Pak SBY sudah kasih kritik banyak soal apa namanya indecisiveness dari Pak SBY. Tapi sekarang saya berteman dengan Pak SBY. Zaman Gus Dur saya bersahabat dengan Gus Dur. Kita bikin forum demokrasi. Tapi begitu Gus Dur jadi presiden, saya juga kasih kritik. Karena mungkin pada waktu itu baru 6 bulan jadi presiden, Gus Dur udah ngobrol dengan Tommy Soeharto. Jadi saya kasih kritik, ngapain ada soal apa di situ tuh. Jadi kritik itu built-in di dalam hidup saya sebetulnya. Dan orang anggap bahwa itu kerjanya kritik doang tuh. Ya emang cuman itu kan, ngoceh-ngoceh kan paling enak tuh, nggak ada beban. Tadi saya masuk ini buku dari mana-mana ini ya. Dari dulu Bang memang suka buku, dari kecil? Iya, saya baca buku dari kecil. Bukan hobi sebetulnya. Saya nggak tahu kenapa kemudian tiba-tiba setiap buku itu kita ingin tahu sebetulnya isinya apa sih, argumen dasarnya apa buku itu. Jadi kadang-kadang saya baca cepat aja buat nyangkut ke argumen. Buku Sartre ini yang saya pegang. Apa yang mungkin paling Abang senang dari pemikiran seorang Sartre? Wah, ini jadi kuliah mini nih itu. Ini buku udah lama ini buku. Fisiknya aja udah. Ya ini udah tua ya, Bang, sedikit hancur tuh. Tapi saya selalu baca ulang Sartre karena Sartre itu filsuf, yunto politisi yang berupaya untuk menyelamatkan manusia, bukan bangsa ya,
Menyelamatkan manusia dari segala macam jenis kekuasaan yang otoriter tuh. Jadi kebebasan itu adalah inti dari filsafat Sartre atau bahkan disebut eksistensialisme. Yang di tahun-tahun 60-an semua aktivis politik itu pasti baca Jean-Paul Sartre, walaupun sangat berat, tapi ngutip-ngutip bagian-bagian yang enak dari Sartre udah dianggap sebagai aktivis. Sartre dulu menolak dapat bintang Lenin, semacam hadiah Nobel dari blok komunis pada waktu itu Rusia tuh. Karena Sartre melihat bahwa komunisme, Sartre dulu anggota Partai Komunis Prancis, tapi pada waktu Rusia menyerbu Polandia, Sartre kesel karena komunisme kok berakhir dengan otoritarianisme. Karena itu dia keluar dari partai komunis itu. Dia juga menolak Nobel karena Nobel dianggap sama juga dengan bintang Lenin, yaitu akal-akalan masyarakat Barat untuk mengkooptasi kebebasan manusia seolah-olah melalui hadiah Nobel. Jadi kapitalisme ditentang oleh Sartre, juga komunisme ditentang. Nah, Sartre selalu diingat oleh mereka yang menginginkan ada kebebasan itu. Oke, Bang, ini kalau kita lihat ini ya sekeliling kita ini juga banyak lukisan. Ini ada tenun. Ini apa ini tenun? Itu tenun dari Peru. Peru. Iya. Apa abang jalan-jalan abang beli atau enggak, itu ini jadi orang kayak dari apa, Peru ya? dia kasih ke saya tuh. Bingkisan ya. Sebagian oleh-oleh. Tuh Ini oleh-oleh Indonesia jadi, ya? Ya ini dari Indonesia Timur ya, Pak. Kira-kira begitu. Ini pasti mak-mak yang kasih nih. Ada lukisan juga. Jadi sebetulnya dia ini lampu, tapi dikasih oleh-oleh begini saya buat sendiri, saya lilitin aja di sini kan. Abang seni juga ya, nyeni ya kalau kata orang sekarang ya. Ya mungkin nyeni, bukan seniman tapi nyeni aja tuh. Ya. Di belakang juga ada lukisan. Oh, ini lukisan kebanyakan selalu orang tanya, kenapa ini lukisan punggung semua? Itu juga punggung di mana? Kenapa? Ini satu seri lukisan saya dapat di Halong Bay di Vietnam itu. Saya lagi jalan ke situ, nyusurin Sungai Mekong di Vietnam, terus dapat ketemu dengan pelukis-pelukis jalanan, lalu saya beli.